Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus, yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus, adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cakra Putra Slamet, mahasiswa manajemen pemasaran Politeknik Ubaya angkatan 2019 dengan NRB 1402190025. Pada kesempatan ini, saya ingin memberi sedikit suara hati saya mengenai pandemik yang kita hadapi bersama. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, marilah kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan dan kerahmatannya, kita semua yang ada di sini masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka, beraktivitas dalam keadaan sehat, serta kita dalam pelindungannya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para bapak dan ibu dosen Politeknik Ubaya yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Perlu kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020 kita semua telah mendapatkan cobaan yang sangat besar. Cobaan itu merupakan cobaan virus SARS-CoV-2 atau dikenal dengan COVID-19 dan dikenal juga dengan sebutan virus corona. Virus ini berasal dari kota Wuhan, negara Cina, dan sampai saat ini virus itu sudah menyebar luas di penjuru dunia. Sebagai contoh, virus ini sudah menyebar di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan virus ini menyerangnya tidak memandang ras, kulit, dan gender. Dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan musibah ini sebagai pandemi. Dalam menghadapi pandemi ini, kita sebagai warga Indonesia harus bekerjasama, harus berkontribusi, harus bergotong royong untuk mencegah terjadinya virus corona ini. Memang virus corona ini sangat cepat menular, akan tetapi tingkat kematiannya lebih rendah dibandingkan dengan virus sebelumnya. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus memperkecil penyebarannya dengan cara melakukan cara yang sederhana, yaitu yang pertama dengan cara melakukan social distancing. Yang kedua, rajin mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah kita melakukan aktivitas dan berkontak fisik dengan sekitarnya. Yang ketiga, rajin menggunakan masker ketika kita bepergian. Dan yang keempat, melakukan karantina. Wabahnya virus tersebut merupakan hal yang berdampak pada negara kita. Misalnya, bahan pangan, pokok, dan lain-lain menjadi langka dan menjadi mahal. Seperti contoh ya, begitu penting adalah APD atau alat pelindung diri. Misalnya, APD yang sederhana yaitu masker. Masker adalah alat pelindung yang mudah didapatkan oleh semua kalangan. Akan tetapi, pada saat situasi ini, masker menjadi langka dan mahal. Karena apa? Banyak para penimbun yang menimbun masker sehingga menyebabkan terjadinya masker itu menjadi langka. Dan di sini muncullah tindakan yang kurang etis, yang tercela, yang kurang baik pada saat ketika para penimbun itu menjual kembali alat pelindung diri yang berupa masker itu menjadi mahal. Mungkin orang yang ekonominya menengah ke atas masih bisa mendapatkan barang tersebut. Lantas,
bagaimanakah nasib orang yang ekonominya menengah ke bawah? Pasti mereka sangat sulit mendapatkan barang tersebut. Terlebih juga, para tenaga medis pun ikut terimbas pada situasi seperti ini. Akan tetapi, mereka tak kenal lelah untuk merawat pasien COVID-19. Mereka sampai membela, meninggalkan keluarganya, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya demi merawat pasien COVID-19 ini. Banyak dari mereka yang gugur, yang bekerja, yang tak kenal lelah, bahkan tak kenal letih untuk merawat pasien COVID ini. Maka dari itu, alat pelindung diri berupa masker sangat penting bagi tenaga medis ini, khususnya para dokter dan para perawat. Terlepas dari situasi itu, para influencer bergabung dan menghimbaukan kepada semua masyarakat Indonesia untuk mengajak berkontribusi dalam menggalangkan dana itu nanti didonasikan kepada orang yang membutuhkan APD. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus benar-benar ikut andil dalam berkontribusi tersebut. Dan selain hal itu, masih ada beberapa orang yang bekerja di luar. Dan kita sebagai orang yang diberi kesempatan bisa bekerja di rumah harus benar-benar bersyukur dengan keadaan tersebut. Misalnya, para tukang ojek online yang merelakan tenaganya, yang merelakan hartanya, yang merelakan tak kenal letihnya untuk kita yang tidak perlu keluar rumah demi membeli apa yang barang kita inginkan. Dan kita harus benar-benar bersyukur atas jasa-jasa para tukang ojek online yang bisa membuat kita tak perlu keluar rumah. Cukup pidato tentang COVID-19 dari saya. Apabila dari awal hingga akhir dari pidato saya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya Cakra Putra minta maaf. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.